Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen Witantri Dwi Swandini, MAKG RMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya Foni Julianto, NPM 20030310047. Dan saya Muhammad Riko Adi Putra Pratama dengan NPM 2003031025. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul jenis-jenis pembiayaan syariah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Kemudian jenis-jenis pembiayaan syariah. Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kemudian yang kedua, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan modal kerja, peningkatan produksi, dan pembiayaan investasi. Secara garis besar, produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah dibagi dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (bai), transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan, yakni pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istisna, dan pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijarah. Kemudian yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah yang pertama, pembiayaan musyarakah, kemudian pembiayaan mudharabah. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad pelengkap. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, hiwalah atau alih hutang piutang. Kemudian yang kedua, rahan atau gadai. Yang ketiga, qard atau penyediaan dana tagihan. Dan yang keempat, wakalah atau perwakilan. Dan yang terakhir yaitu kelima, kafalah atau garansi bank. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu yang ketiga, tujuan pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah. Di antara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu yang pertama, pemilik bagi para pemilik usaha. Lembaga keuangan mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak-pihak tersebut. Yang kedua, pegawai bagi para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola. Yang ketiga, masyarakat. Di sisi lain, tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lanjut, yang keempat, fungsi pembiayaan. Pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat ditemukan, yaitu yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan daya guna utility dari modal atau uang. Yang kedua, pembiayaan meningkatkan daya guna utility dari suatu barang. Yang ketiga, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran.
Lanjut yang keempat, pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Yang kelima, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang keenam, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat. Lanjut yang kelima, unsur-unsur pembiayaan. Yang pertama, kepercayaan suatu keyakinan pemberi pinjaman atau yang disebut bank. Yang kedua, kesepakatan. Yang ketiga, jangka waktu setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat, resiko. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kelima, balas jasa dalam bank konvensional. Yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi, dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu pembiayaan syariah terbagi atas beberapa jenis. Secara umum ada 5 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah, yaitu yang pertama pembiayaan mudharabah, yang kedua pembiayaan musyarakah, yang ketiga pembiayaan murabah, yang keempat pembiayaan bai bid'aman ajil, dan terakhir yang kelima pembiayaan qardul hasan. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.